Selamat pagi Bapak Ibu peserta seminar pagi ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini ya, ruang kelas maya. Seperti itu Bapak Ibu. Mohon izin untuk Bapak Ibu semuanya, perkenankan saya untuk menyampaikan CV dari narasumber yang alhamdulillah udah bergabung ya, bergabung dengan kita di pagi hari ini, Ibu Dr. Indri Nuraini, MPD. Selamat pagi Ibu. Ya, terima kasih banyak Selamat Ibu pagi, ya. Bu. Ya, terima kasih banyak Ibu Iya, sudah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmunya kepada kami. Mohon izin untuk menyampaikan CV-nya terkait dengan Ibu. Baik, saya akan bacakan secara umumnya saja. Untuk narasumber kita bernama Dr. Indri Nuraini MPD, tempat tanggal lahirnya Ciamis 17 Oktober 1988, beragama Islam, jabatannya lektor, alamatnya di Karawang, tepatnya di Komplek Geraha Mas Bengle, Blok H nomor 2. Untuk handphonenya bisa dilihat secara sama-sama ya oleh Bapak Ibu. Kemudian untuk riwayat pendidikannya S1 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian S2-nya di UPI, kemudian S3-nya di Universitas Sriwijaya. Untuk bidang ilmunya eh, sangat kental sekali dengan dunia pendidikan matematika, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian banyak sekali pengalaman kerja yang telah dilalui oleh Ibu narasumber kita, di antaranya adalah MTS-nya di daerah Ciamis, kemudian MI-nya Ciamis, MA-nya pun sama di Ciamis, dan sekarang bertindak sebagai dosen ya Ibu, atau punten kalau saya salah nanti tolong diperbaiki ya Ibu, di Unsika dari tahun 2013 sampai dengan sekarang. Kemudian begitu banyak juga penelitian-penelitian yang sudah beliau lakukan dari tahun 2016 sampai dengan pun sangat luar biasa dari tahun 2016 sampai dengan 2022. Begitupun artikel dan jurnal yang telah diterbitkan sangat banyak sekali, sehingga kita sangat beruntung ya Bapak Ibu bisa bertemu dan mendapatkan ilmu dari narasumber kita yang hebat ini. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Baik, adapun topik yang akan dibahas dalam seminar pagi ini, yang tadi Bu Yesi sempat bertanya-tanya kira-kira apa nih yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Penasaran ya Bapak Ibu semua? Ya, tentunya tidak jauh dari etnomatematika dengan tema mengungkapkan kekayaan matematika dalam kearifan lokal. Kemudian sebelum penyampaian materi lebih lanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu untuk materi Ibu Punten berdurasi 60 menit, dengan 50 menit itu full materi. Kemudian 10 menitnya adalah sesi tanya jawab. Kemudian untuk Bapak Ibu, nanti ketika sesi tanya jawab, jika ada yang ingin bertanya, boleh raise hand menggunakan reaksi yang ada di layar, atau mungkin bisa mengisi di kolom chatnya. Seperti itu. Baik, itu saja Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, karena kayaknya Bapak Ibu udah nggak sabar nih untuk mendengarkan penyampaian materi dari narasumber hebat kita. Ya, selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Ibu Indri memaparkan materinya. Silahkan Bu Indri. baik. Terima kasih, Bu Mega. Apakah suara saya terdengar, Ibu? Sangat terdengar Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu guru di lingkungan SMP, SMK di Bekasi ya. Saya yang sebelumnya juga kebetulan sudah pernah bertemu secara online barangkali dengan Bapak Ibu ya. Iya. Bu Dewi, halo. Kita ketemu lagi Bu Dewi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebetulnya ya Bu Mega, Bu Yesi, Bapak Ibu semua, eh, ketika diminta tema kecil, subtema tentang apa yang akan Bu Indri sampaikan, saya bingung gitu ya. Karena sebelumnya secara umum saya sudah pernah berbagi juga dengan Bapak Ibu berkaitan dengan etnomatematika. Hanya di sini saat ini ya di kesempatan ini saya juga membawa dua orang dayang-dayang saya. Nah, ini mahasiswa kami, Bapak Ibu ya, ada Bu Meida Rosita sudah berada di ruangan ya, Bu Meida dan ada Bu Dia. Nah, ini nanti yang akan secara spesifik barangkali mengungkap bagaimana matematika itu ada dalam kearifan lokal. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Dekan ya, Bapak Ibu. Sebetulnya ini bukan hal yang baru. Cuman sebelumnya juga kita kan kenal dengan istilah kontekstual begitu ya. Jadi konteksnya ini yang dibuat atau yang menggunakan konteks budaya, makanya dinamakan dengan etnomatematika. Jadi dalam kesempatan ini mungkin saya tidak akan terlalu panjang lebar ya Bu Mega ya. Jadi kalau tadi Bu Mega menyampaikan 50 menit, mungkin saya 1/5-nya lah Siap, siap. nanti akan secara apa ya dalam dan luas akan disampaikan oleh Bu Meida sama Bu Dia. Saya pengantarnya saja. Bapak Ibu saya izin untuk share screen. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah, Bu, sudah terlihat. Oke, baik. Eh, ini saya ambil subtemanya integrasi budaya dalam kurikulum matematika. Jadi secara umum ya, untuk lebih ke praktiknya gitu nanti akan dibahas ke dua eh, rekan kami gitu ya, Bu Meida dan Bu Dia. Baik Bapak Ibu, eh, integrasi budaya dalam kurikulum matematika merupakan cara untuk mempromosikan pembelajaran yang lebih relevan dan kontekstual. Jadi kata kunci dari etnomatematika ini dalam pembelajaran matematika yaitu adalah kontekstualnya, konteksnya adalah konteks budaya. Budaya di sini bisa lebih eh, dekat, lebih difahami oleh siswa karena memang itu keseharian mereka, gitu ya. Jadi kita mencoba untuk membawa kehidupan sehari-hari siswa ke dalam matematika. Nah, di sini dengan memasukkan unsur-unsur budaya lokal dalam pembelajaran matematika, salah satunya adalah untuk meningkatkan ketertarikan siswa. Jadi ketika kita tadi guru matematika itu banyaknya yang tidak disukai dalam tanda kutip. Nah, ketika kita ngajak budaya, kita ambil unsur-unsur budaya dalam pembelajaran matematika, itu diharapkan salah satunya adalah siswa itu bisa tertarik dengan pembelajaran yang kita ciptakan gitu ya, dengan pembelajaran yang kita bawa. Jadi mereka akan senang, mereka akan excited dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Kemudian selanjutnya memahami matematika secara kontekstual. Jadi tidak hanya teori saja yang mereka pahami, tapi prakteknya juga eh, misal gitu ya, misal dalam penjumlahan. Kan penjumlahan suka susah kalau sudah ratusan, sudah ribuan. Tapi coba kita ajak, kita gunakan itu dalam konteksnya jual beli. Kan uang. Kalau udah uang kan
anak sekecil itu juga udah ngerti uang. Oh ini 2.000, oh ini 1.000. Nah itu kan secara kontekstual di situ bermainnya. Kemudian membuat matematika lebih bermakna. Ya, sekarang kan pembelajaran bermakna ya Bapak Ibu ya, yang ditekankan. Jadi bukan eh, hanya pembelajarannya aja gitu ya, tidak tidak cuma cukup ya udah saya sudah mempelajari tentang luas bangun ruang misalkan, tapi bagaimana itu diterapkan, bagaimana itu lebih bermakna. Nah, kemudian selanjutnya menghargai kekayaan budaya. Bapak Ibu, kita dalam hal ini berperang dengan dunia digital. Ya, bagaimana sekarang di era ini digitalisasi semakin kental. Nah, budaya-budaya kekayaan budaya kita itu kan sudah semakin apa ya? Mungkin siswa itu jarang gitu ya, sudah lupa. Misal nih di Karawang atau Bekasi, di Bekasi itu ada apa? Di Bekasi budayanya seperti apa? Nah, mungkin itu sudah mulai tergerus oleh digitalisasi ya. Nah, kemudian ini nih yang penting, mengurangi kesenjangan antara matematika formal dan kehidupan nyata. Itu balik lagi ke kontekstual tadi. Bagaimana kita meramu pembelajaran itu supaya tidak hanya sebagai teori yang kita sampaikan, ya, tapi budayanya dibawa yang relevan tentu saja gitu ya, yang relevan dengan materi yang akan kita sampaikan. Pertanyaannya, ada muncul pertanyaan begini, Bu, apakah semua eh, materi di matematika sekolah bisa diintegrasikan ke dalam budaya? Tentu saja ada beberapa yang tidak bisa diintegrasikan ke dalam budaya, Bapak Ibu ya. Nah, itu di situ perlunya Bapak Ibu untuk apa namanya, mengemasnya, ya, untuk mengemasnya bagaimana itu pembelajaran itu lebih bermakna. Nah, ini ada beberapa strategi integrasi budaya dalam kurikulum matematika. Yang pertama, menggunakan konteks budaya dalam pembelajaran matematika. Contoh gitu ya, contoh kita mau membawa budaya apa yang sedang sekarang di Karawang misalkan gitu. Di Karawang ada apa? Ada eh, apa? Tugu Perjuangan. Nah, itu dibawa atau ada hasil budaya misalkan Bendungan Walahar. Nah, itu juga bisa kita gunakan sebagai konteks dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua menyusun tugas dan proyek berbasis budaya. Kemudian melibatkan sumber daya lokal dalam pembelajaran. Nah, intinya Bapak Ibu di sini adalah tadi kembali lagi ke kontekstual. Jadi bagaimana pengembangan bahan ajar yang kontekstual, kontekstualnya itu yang berbasis budaya. Gitu. Kalau eh, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah biasa membuat apa namanya, model pembelajaran atau modul ajar dengan kontekstual. Nah, dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau ini kontekstualnya lebih ke budayanya, gitu. Budaya apa yang mau kita ambil, gitu ya. Seperti itu. Kemudian eh, ini pendekatan etnomatematika dalam pembelajaran. Apa yang harus dilakukan, gitu ya? Apa yang pertama kali harus dilakukan? Yang pertama adalah identifikasi elemen budaya yang relevan. Tadi ya, kembali lagi bahwa tidak semua materi dalam pembelajaran matematika itu bisa diintegrasikan budaya di dalamnya gitu. Jadi kita mencari dulu, kita identifikasi dulu budayanya apa. Kita cari misalkan ini di setiap daerah itu kan pasti punya masjid besar, masjid apa namanya ya, masjid jami gitu ya, masjid besar di setiap kota gitu misalkan. Nah, kita di situ bisa melihat unsur-unsur geometrinya gitu ya, unsur geometri dari bangunan-bangunan
yang di dalam masjidnya, misalkan pintunya atau pilarnya atau kubahnya atau ada ornamen-ornamennya gitu ya. Nah, itu kita identifikasi dulu. Oh, ternyata bisa kita membuat soal dengan mengambil contoh masjid besar untuk materi geometri misalkan gitu. Ya. Kemudian menyusun aktivitas pembelajaran yang kontekstual. Nah, tidak hanya soal, tapi di aktivitas pembelajaran juga kita masukkan unsur tadi, gitu. Si masjid besarnya tadi, gitu ya. Di aktivitas pembelajaran. Misalkan siswa diminta untuk mengidentifikasi langsung, baik itu dari foto, dari video, ataupun bisa juga siswanya diajak langsung. Kalau kebetulan dekat, gitu ya. Kalau kebetulan dekat, bisa diajak langsung ke situs budaya tersebut atau bangunan bersejarah tersebut. Kemudian meningkatkan siswa dalam eksplorasi matematika dan budaya. Nah, itu gunanya siswa terlibat langsung. Jadi, kembali lagi tadi, bagaimana menciptakan pembelajaran itu yang bermakna. Kan keterlibatan dari siswa. Betul begitu ya, Bapak Ibu? Kemudian meningkatkan interaksi antara siswa dan masyarakat lokal. Jadi bisa saja terjadi eh, siswa itu tidak tidak mengetahui atau cuman sebatas di sejarah aja. Misalkan saya beri contoh, Bapak Ibu kalau ke Purwakarta itu ada gedung kembar di sana. Nah, itu kan dekat dengan stasiun Purwakarta. Nah, bisa jadi hanya sebatas, oh itu cuman ada gedung kembar, udah gitu. Nah, lebih jauh dari itu, guru bisa membuat pembelajaran yang menggunakan konteks gedung kembar itu. Dia gedung kembar berarti kan ada apa refleksi. Nah, berarti dibuatlah di materi untuk refleksi dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini terkait dengan pendekatan etnomatematika dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita mengintegrasi etnomatematika dalam kurikulum Merdeka? Ini saya masih menuliskannya kurikulum Merdeka ya. Nah, yang pertama kita analisis kurikulumnya dulu, ya. Analisis kurikulumnya dulu. Tadi kembali lagi bahwa mana materi yang bisa em, mengintegrasikan budaya ke dalamnya, mana yang tidak. Kemudian pengembangan sumber daya pembelajaran, ya. Ya termasuk di dalamnya media pembelajaran gitu ya, sebagai alat bantu. Kemudian mengadakan pelatihan guru ya, pelatihan-pelatihan misalkan seperti ini ada seminar, ada paling tidak ada insight baru tentang apa yang akan atau yang bisa dilakukan, kebaruan apa yang bisa kita bawa ke pembelajaran matematika. Karena bisa jadi bukan bukan matematikanya yang sulit gitu, tapi kita sebagai guru yang kurang terampil untuk membuat matematika itu menyenangkan gitu ya. Ini di sini ada salah satunya adalah dengan integrasi di etnomatematika. Nah, penilaian berbasis budaya ya, pembelajarannya berbasis budaya, maka penilaiannya juga harus berbasis budaya. Itu Bapak Ibu garis besar dari yang bisa disampaikan ya. Jadi terkait dengan tadi bagaimana integrasi budaya dalam pembelajaran matematika, kemudian strateginya seperti apa yang bisa Bapak Ibu lakukan begitu ya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu harus melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan gitu ya tentang integrasi etnomatematika dalam pembelajaran itu harus bagaimana, apa yang bisa dilakukan terlebih dahulu ya. Yang pertama tadi identifikasi dulu kan, identifikasi matematika dalam eh, apa namanya budaya begitu. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh saya ambil secara umum saja ya, contoh penerapan etnomatematika. Yang pertama geometri kain tenun tradisional. Jadi di sini ada pencerminan gitu kan di dalam kain tenun ini. Bapak Ibu bisa bisa meminta siswa untuk
mencari polanya dari sini kan. Polanya kain tenun ini apa, kemudian bisa direfleksikan dan sebagainya. Kemudian pengukuran dalam bangunan rumah adat, Bapak Ibu di sini bisa menggali eh, rumah-rumah adat dari berbagai suku di Indonesia gitu, misalkan bagaimana mereka menentukan jumlah dari jendela, kemudian ukurannya harus bagaimana kalau ingin dibuat apa luas sekian itu jendelanya harus seperti apa, itu ada pengukurannya. Nah, langkah awal yang dilakukan adalah eksplorasi eh, itunya dulu gitu, konteksnya dulu. Nah, kemudian matematika dalam sistem perhitungan kalender tradisional. Nah, di sini juga bisa nanti Bapak Ibu bisa diterapkan di pembelajaran matematika gitu ya. Nah, kemudian ada statistika dalam budaya panen padi, bukan hanya panennya, tapi istilah-istilah dalam kalau di Sunda, saya kebetulan pernah melakukan penelitian tentang ini gitu ya. Jadi mereka itu eh, Bapak Ibu kalau ada yang kalau keluarganya ada yang petani gitu ya, pasti kan pernahlah sekali dua kali mah ikut atau melihat proses penanaman padi. Mereka tidak menggunakan penggaris, tapi kenapa bisa lurus gitu? Itu sudah punya perhitungannya dengan menggunakan apa gitu ya. Nah, kemudian sama tadi ya ada pola batik dalam geometri, jadi yang dicari adalah polanya, kemudian dicerminkan dan sebagainya. Kemudian ada bangunan tradisional dan ruang tri. Kalau tadi bagaimana menentukan sisi dari masing-masing rumah adat, segi geometri ruangnya gitu ya. Kemudian ada pengukuran tradisional. Kemudian ini bisa kita bawa di pembelajaran ya, begitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa harus mengintegrasikan etnomatematika dalam pembelajaran matematika? Memang ada manfaatnya gitu kan ya. Sesuatu yang kita lakukan juga kan harus ada manfaatnya. Nah, salah satunya ini ada beberapa manfaat dari pendekatan etnomatematika bagi siswa, yaitu yang pertama memperkuat identitas budaya ya. Jadi misal tadi yang tadi ini budaya panen padi gitu ya. Siswa sekarang sepertinya tuh mereka jarang atau bahkan tidak mengenal pergi ke ladang, pergi ke sawah gitu. Nah, kalau kita memunculkan itu di pembelajaran, itu kan jadi eh, apa memperkuat lagi bahwa kita di Indonesia itu ternyata punya ladang ladang sawah yang luas gitu. Kemudian itu bagaimana dibuat konteksnya ke dalam pembelajaran. Kemudian meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Salah satunya tadi, ketika kita mau mengeksplor gedung cagar budaya, kita libatkan siswa untuk terjun langsung ya. Kita minta siswa untuk melihat pada misalkan nih sebetulnya mungkin sudah biasa ya, sudah biasa di misalkan siswa diajak ke Candi Borobudur gitu. Nah, sejauh ini kan mereka cuman menuliskan sejarahnya saja gitu. Nah, lebih jauh dari itu di Candi Borobudur kan banyak ornamen-ornamen ya. Mungkin juga di situ ada konsep, ada konten matematika yang bisa kita gali dari konteks Candi Borobudur itu kan gitu ya. Jadi bagaimana siswa terlibat langsung. Kemudian meningkatkan pemahaman kontekstual tentu untuk eh, supaya apa tadi pembelajarannya lebih bermakna kan gitu ya. Nah, kemudian memperkaya pengalaman belajar ya tentu saja supaya tidak monoton ya. Tadi supaya tidak monoton, supaya siswanya lebih bersemangat,
termotivasi gitu ya. Oh ternyata ada matematika itu ternyata menyenangkan itu saja dulu gitu ya. Ini salah satu alternatifnya. Nah, selain dari manfaat ini tentu ada tantangan ya Bapak Ibu ya. Tantangan ini saya merangkum ke dalam eh, tiga tiga komponen besar ya dari apa integrasi budaya dalam matematika itu tantangannya saya ambil tiga tiga besarnya. Yang pertama kesediaan sumber daya dan bahan ajar. Mungkin sebentar. Teteh. Eh, ketersediaan sumber daya dan bahan belajar. Nah, belum banyak penelitian-penelitian atau sumber-sumber rujukan yang berbicara tentang etnomatematika. Jadi mungkin guru-guru juga kesulitan dalam hal ini ya. Saya pernah berdiskusi dengan beberapa guru. Memang menarik, etnomatematika itu memang menarik, tapi ketika akan diaplikasikan, kita kekurangan sumber rujukan, begitu kurang lebihnya ya. Kemudian pelatihan untuk guru. Jadi kalau sederhananya apa ya, ada concern dari pemerintah terkait dengan dukungan kebijakan, gitu ya. Eh, jadi tidak cuman menyebutkan bahwa pembelajaran itu harus bermakna dengan kontekstual. Nah, tapi kontekstualnya yang seperti apa yang mungkin belum disusun dalam suatu dukungan kebijakan. Itu barangkali Bapak Ibu ya yang secara garis besarnya yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke Bu Mega. Mangga Ibu. Iya, Bu Indri, terima kasih banyak untuk pengantarnya kepada kami. Eh, Begitu banyak ya, Bu, apa namanya, ilmu yang tadi telah Ibu sampaikan kepada kami. Itu sangat bermanfaat sekali sehingga kita bisa tahu bahwa dari etnomatematika itu ternyata banyak loh manfaat-manfaat yang bisa kita ambil gitu dan ternyata dari etno juga kita bisa membuat materi matematika yang kita ajarkan kepada siswa itu jauh lebih menarik dan bahkan harapannya siswa bisa mengerti seperti itu dan siswa juga bisa terbuka ya apa namanya pemikirannya bahwa dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan mereka itu ternyata sangat berkaitan sekali seperti itu terhadap matematika. Baik, mungkin itu ya Bapak Ibu. Mungkin di ruang Zoom ini ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita langsung lempar ke tanya jawab saja kali ya Bu Indri ya, barangkali ada Bapak Ibu mungkin yang ingin mengenal lebih jauh lagi terkait dengan etnomatematika, bisa nih kita tanyakan kepada narasumber kita. Silakan Bapak Ibu, boleh kalau misalnya ada pertanyaan, boleh raise hand atau mungkin di kolom chat. Coba kita lihat kolom chat dulu ya, ada atau tidak. Oh, belum ada nih. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Tadi disampaikan juga ya bahwa begitu banyak manfaat etnomatematika dalam pembelajaran matematika ya. Tentunya eh, bisa meningkatkan ketertarikan siswa. Tadi seperti yang saya bilang ya, harapannya siswa bisa dengan cepat mengerti terhadap matematika, kemudian memahami matematika secara kontekstual, kemudian membuat matematika itu jauh lebih bermakna lagi jika kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian kita bisa menghargai lebih banyak lagi tentang budaya kita nih. Indonesia itu kan budayanya banyak sekali ya. Eh, Alamnya, kemudian apanya pun banyak sekali budayanya. Dan ternyata itu kalau kita ulik lebih dalam lagi, kita bisa
memperkaya ilmu matematika kita lagi. Itu berkaitan sekali dengan matematika seperti itu. Ya, tadi juga sudah dipaparkan begitu banyak apa namanya contoh-contoh kasus gitu ya, seperti itu. Bu Endang, wah, alhamdulillah. Bu Endang, Bu Mega boleh bertanya dong? Boleh dong. Silakan Bu Endang, boleh. Untuk waktu dan ruang dipersilahkan. Eh, Terima kasih Bu Mega, Sama-sama Bu Bu Mega. Indri, mohon maaf saya Bu Endang. Saya ngajar satu tempat sama Bu Mega sama Bu Dewi. Ya, yang saya tanyakan adalah untuk etno apakah hanya materi pembelajarannya pada geometri transformasi saja? Adakah yang berhubungan dengan matematika yang lain, kayak integral, terus seperti mungkin limit atau yang lain? Itu saja. Terima kasih. Sama-sama Bu Endang. Baik. Mau langsung ditanggapi oleh Bu Indri atau ditampung dulu Bu? Mau langsung ditanggapi Bu? Bu, ya, mohon Ya, izin, Bu. suara di saya putus-putus, kayaknya jaringan di saya ya, Bu. Ibu Eh, mohon punya bisa dibantu untuk di, halo, ya, Ibu. mohon dibantu untuk dituliskan ulang gitu, Bu, pertanyaan dari Bu Endang barusan, Bu, Oke, atau betul. disampaikan ulang. Oke, untuk disampaikan ulangnya, tadi Bu Endang bertanya, apakah untuk etnomatematika itu materinya hanya terbatas di transformasi geometri saja, atau bisa tidak kalau di materi integral misalnya, atau lain sebagainya seperti itu, Ibu? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Bu Endang. Eh, salam kenal, Bu Endang ya. Eh, ini tadi hanya beberapa contoh penerapan etnomatematika dalam pembelajaran matematika. Ya kebetulan memang yang baru ditemukan gitu ya Bu ya. Banyaknya memang terkait dengan geometri karena konteks yang dibawanya kebanyakan bangunan atau cagar budaya, Bu, bangunan bersejarah gitu. Namun seperti misalkan pada aritmatika, Bu, ya dalam operasi matematika gitu atau operasi dasar matematika, Bu, saya pernah membaca satu jurnal yang berkaitan dengan operasi dasar di sekolah dasar ya, Bu, tentang penjumlahan, pengurangan. Itu mereka menggunakan angkutan transportasi angkutan umum ya. Jadi konsepnya tuh begini, dari jadi berceritanya, jadi ada studi kasus gitu ya bercerita satu angkutan umum dari terminal itu mengangkut 5 orang. Kemudian di perjalanan ada turun satu dan naik dua gitu. Nah itu kan konsep penjumlahan dan pengurangan di situ gitu ya. Jadi eh, jika kita siap untuk menggali. Suara saya kecil ya, Bu Mega ya? Cukup terdengar, Bu. Cukup terdengar. Terdengar, Kalau terdengar, untuk saya, terdengar ini. cukup terdengar. Oke, baik. Eh, jika Putus-putus. kita mau menggali, sebetulnya ada beberapa konsep lain, gitu ya. Halo, halo. Agak sulit. Halo, Ya. masuk suara saya, Bu? Masuk, Bu. Cuman Masuk Bu, memang, masuk Bu. Iya, masuk. Cuma cuman memang memang sedikit sedikit lebih bagus. kecil dari sebelum penyampaian materi. Oh, gitu. Oke, Ya. eh, jadi tidak terbatas, ya Bu, sebetulnya tidak terbatas hanya geometri. Jadi ada pengukuran, ada sistem bilangan gitu. Nah, itu kita dapatkan dari apa? Dari proses eksplorasi di budaya itu, gitu ya. Jadi eh, apa rutenya gini Bu, kita mengeksplor suatu budaya, kemudian kita baru kaitkan, kan kita sudah tahu nih materi di matematika itu ada apa saja, kan gitu ya Bu. Konsep itu ada apa saja.
saja, kontennya apa saja. Nah, ketika kita explore di budaya, konteksnya apa, itu bisa langsung, oh ini kita bisa gunakan untuk materi ini, gitu. Ya, seperti itu, Bu Endang. Jadi kalau Ibu ingin mengeksplor sesuatu, termasuk nanti ada yang akan disampaikan oleh Bu Meida dan Bu Dia, ada beberapa insight terkait dengan konteks-konteks yang sudah mereka lakukan, mereka eksplor, gitu ya, untuk pembelajaran matematika. Begitu, Bu Ya, Endang. Mungkin untuk selanjut atau diskusi secara lebih detail, kita bisa sebagai follow up gitu dari kegiatan ini. Barangkali begitu ya, Bu Endang. Ya, terima kasih. Kalau misalnya termasuk gulungan, bukan gulungan, apa sih yang versinya kayak gunungan. Biasanya itu ada di beberapa daerah yang bentuknya kerucut ya, Bu. Itu termasuk kan? Ya, Halo, iya. suaranya nggak Nampaknya nyampe kan? tidak stabil ya, Bu Endang. Ya, ya sudah Bu Mega, sudah dicukupkan saja. Baik, Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Indri ya, Bu Endang, bahwa memang sejauh ini yang paling sering ditemukan untuk matematika itu di transformasi geometri. Dari upaya eksplorasi kita tidak menutup kemungkinan untuk materi-materi lain pun pasti ada budaya-budaya atau hal lainnya yang berkaitan dengan matematika itu sendiri. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, Bu Indrinya apakah lempar ini? terima kasih Bu Mega. Ya, sama-sama Bu Endra. Terima kasih juga ya Bu. Tadi sudah bertanya. Bu Sepertinya Mega dan Bu terlempar, Bu. Endang, Terima maaf saya kasih. terlempar. Saya baru masuk Udah masuk lagi nih. ini. Baik, tidak apa-apa Ibu. Iya, barusan sebentar saya terlempar. Iya, baik sudah masuk Coba kembali Ibu. kita cari. Iya. Tadi Bu Endang sudah oke, Bu Indri. Kemudian mau kita langsung saja ke paparan materi yang berikutnya atau mungkin barangkali Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita lanjut dengan materi yang selanjutnya. Mangga Bapak Ibu. Wah, nampaknya ini sudah tidak sabar Bu Indri untuk lebih mendalami lagi nih ya dari apa Iya, betul, Bu Mega. dayang-dayang Ibu ya. Mohon, Bu Mega. Ida sama Bu Diah nih udah siap sekali nih untuk menyampaikan materinya ya. Terima kasih banyak. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya untuk termin pertama ini di materi yang pertama dengan Bu Indri, saya ucapkan terima kasih banyak Bu Indri untuk pengantarnya, untuk materinya kepada kami dan ini kali keduanya ya Bu bertatap layar dengan kami MGMP Matematika seperti yang tadi Ibu bilang juga terkait dengan etnomatematika seperti itu. Semoga kita di sini Bapak Ibu guru di Kota Bekasi khususnya bisa lebih mengeksplor lagi terkait dengan etnomatematika sehingga memperkaya lagi tentang matematika dan lingkungan sekitar sehingga harapannya siswa bisa lebih tertarik lagi, kemudian kita bisa menjadi guru yang dirindukan, seperti yang tadi digaungkan ya oleh Ketua MKKS Iya, dan betul. FKIP ya, menjadi guru yang dirindukan, guru yang dicari-cari, seperti itu ya, bukan guru yang ditunda kedatangannya nih, ya. Baik, terima kasih. Iya, betul, Bu Mega. Itu dari saya selaku moderator, mohon maaf atas kekurangannya. Dan terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sama-sama Ibu Indri, Sama-sama. sama-sama Ibu Mega. Luar biasa materinya ya. Saya kebayang ketika melihat ondel-ondel harus mengukur volume roknya ondel-ondel bentuknya semana. Itu mungkin termasuk ya Bu ya. Ya, Nah, Iya, banyak bisa, juga itu itu. salah satunya bisa gitu. Ya. Salah satu kebudayaan Betawi itu yang Nah, banyak yang kalau bisa selama diambil di ini, sana. Mm-mm. ya, Mana selama Ibu? ini kan misalkan
membungkus kado gitu kan ya. Nah, iya, Nah, kalau ini masuk. menghitung rok ondel-ondel kan Nah, bagus ya Bu ya. iya, hitung selimutnya berapa, harus bikin pola bajunya, misalnya Ibu ya. Nah, Betul. untuk lingkarannya bola matanya, nah, kebayang deh itu. Panjang tangan ondel-ondelnya, silahkan dihitung. Termasuk transformasi juga bisa di sana Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu Indri atas materinya, lumayan membuka wawasan kita. Budaya mana lagi nih yang bisa dipakai untuk dihitung dijadikan matematika. Oke, kita lanjutkan ke materi kedua.